warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih ya sebelumnya. Saya di sini Marianto SPT TGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sidoarjo. Saya di sini akan melaksanakan wawancara terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Telah hadir di samping saya, sebelah kanan saya, beliau adalah Ibu Vita Nurul Azizah, Sarjana Pendidikan dari selaku Kepala Sekolah dari SDN Janti 1 Warung Sidoarjo. Selamat datang Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Ibu berkenan untuk kami wawancarai. Jadi saya di sini nanti akan bertanya terkait dengan dilema etika yang nanti akan saya buat pengalaman diri saya dan mungkin bisa sambil berbagi praktik baik untuk saya untuk kedepannya. Ibu, kalau boleh tahu, Bu Vita ini adalah CGP angkatan ke? Betul, saya angkatan keempat. Angkatan keempat. Iya. Terima kasih. Boleh langsung saya menuju ke pertanyaan Bu ya? Silakan. Oke. Pak. Yang bertanya kalau boleh saya tanya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau ada kasus-kasus bagaimana panjenengan mengidentifikasinya? Pertama kita kan di sekolah nih, lingkup kita itu ada guru, ada murid, ada tenaga kependidikan yang lainnya. Tentunya segala bentuk polemik permasalahan itu pasti ada muncul gitu. Apapun itu ketika kita berusaha untuk menyempurnakan segala sesuatunya, tapi kendala-kendala atau polemik trouble itu pasti akan ada datang. Jadi kami untuk mengidentifikasi itu kami sering merefleksi, mengevaluasi kinerja dengan teman-teman, bagaimana terutama dari guru kelas itu pembelajaran itu bagaimana pembelajaran terjadi, apa ada kendala atau ada permasalahan entah dari murid, dari wali murid atau dari sarana prasarana yang dibutuhkan atau itu kami sering mengadakan evaluasi hampir rutin setiap kita laksanakan rapat dinas atau apa, kami membuka waktu ya, waktu seluas-luasnya untuk teman-teman menyampaikan segala keluh kesahnya. Dari di situ kami mengidentifikasi, oh ternyata kebutuhan kita itu apa untuk termasuk sarana prasarana, kemudian tentang program kerja yang seharusnya kita rencanakan untuk pendidikan atau pembelajaran. Jadi selama ini yang panjenengan alami atau jenengan laksanakan di sekolah sini adalah dengan berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat dari masukan dari wali murid termasuk juga. Dan juga mungkin selama ini bagaimana ketika setelah mengidentifikasi sebuah permasalahan atau kasus, kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga mengandung nilai kebaikan. Jadi dari beberapa identifikasi panjenengan mungkin seperti ada anak yang tidak aktif sekolah tapi anaknya cerdas. Biasanya jenengan itu mengambil keputusannya seperti apa? Seperti itu ternyata, gitu. Ternyata memang kejadian seperti itu pasti dialami oleh sekolah manapun gitu. Apalagi ketika hendak di akhir semester, di akhir apa itu dan apa yang terjadi di sekolah kami itu ada anak dalam kegiatan aktivitas keseharian hampir 50% lebih tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Padahal dalam KKTP kita, dalam kurikulum kita menyatakan lebih dari 25% tidak hadir dalam sekolah itu sudah tidak bisa dinaikkan. Dari dalam kejadian seperti ini kami bersama, jadi bukan kita mengambil keputusan bersama dan tentunya tetap kebijakan ada pada kami selaku pemimpin atau kepala sekolah di sekolah ini. Jadi kami itu ketika anak-anak itu tidak bisa mengikuti pembelajaran, pasti dalam satu minggu itu ada yang tidak masuk 3 hari, 4 hari atau hampir secara seminggu 2 minggu berturut-turut itu tidak. Jadi kami menyampaikan ke Bapak Ibu guru bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini. Kami menyarankan mereka untuk home visit
itu berkunjung. Iya. Jadi kita mengetahui kendala-kendala apa yang terjadi. Banyak, ada yang memang anaknya malas, ada yang memang karena tidak ada transportasi untuk datang ke sini, atau ada karena berbagai hal, misalnya tidak diberi sapu, tidak diberi apa. Itu kan sangat kami sayangkan. Padahal sudah jelas dilihat dari keseharian hasil belajarnya dia itu nilainya itu juga rata-rata, bukan nilai yang tidak di bawah rata-rata dari temannya, jadi rata-rata atau hampir di atas rata-rata nilai temannya. Hal seperti itu yang sangat menyayangkan. Jadi ada anak seperti itu padahal nilainya di atas KKTP, iya, rata-rata. seperti itu. Berarti langkah-langkah yang pertama saya ambil dari bahasa Jawa Panjang tadi adalah dilaksanakan home visit untuk mengetahui lebih dalam. Tapi selama ini dari permasalahan tersebut setelah dilakukan home visit, kemudian diidentifikasi permasalahannya, terus langkah atau langkah efektif apa yang diambil dalam kasus tersebut yang paling efektif dalam kami mengambil keputusan. Yang pertama, jika hal itu masih terjadi, ketika langkah pertama sudah kita laksanakan tetapi masih sering terjadi, langkah pertama tetap kita laksanakan dan kita mengambil langkah lagi, terutama dalam akhir ketika mau penilaian akhir, sumatif akhir, mau tidak mau bagaimana caranya guru ini bisa mendapatkan hasil penilaian dari anak tersebut. Seperti itu contohnya. Jadi bisa dilakukan home visit atau bisa kita panggil, kita jemput siswanya, karena mau tidak mau kita itu kan target kita tuh sekolah wajib belajar 9 tahun. Ketika ada anak yang sampai tinggal kelas, itu juga merupakan hal yang tidak mungkin kita lakukan. Jadi di sini kita ambil benar salahnya ya di sini. Ketika kita tidak menaikkan, itu adalah kesalahan buat kita. Dalam hati nurani pasti manusia itu dalam hati nurani pasti ingin semua siswanya ini bisa mendapatkan hasil belajar yang bisa dipakai untuk laporan belajarnya. Jadi seperti itu, kita menyediakan lembar kerja yang target yang harus dikerjakan oleh anak-anak itu supaya bisa mencapai. Termasuk sumatif, termasuk kegiatan harian-harian yang belum mereka laksanakan, itu kita maksimalkan di situ. Jadi dilema yang jenengan rasakan bahwa anak ini kalau saya sesuai aturan anak tidak lulus karena di bawah 50% ya. Tapi saya hati nurani dengan kewajiban 9 tahun pelajaran, harus mencari solusi bagaimana bisa betul. anak-anak itu bisa. Terus dari permasalahan yang jenengan tadi sampaikan dan juga pengalaman yang sudah jenengan sampaikan, tantangan terberat apa ketika jenengan mengambil keputusan dalam dilema etika tadi? Tantangan terbesarnya? Tantangan terberat, yang pasti beberapa dari guru tidak bisa menerima. Kok enak, nggak pernah sekolah, nggak pernah gini, kok tetap bisa dinaikkan. Bagaimana kalau dia tetap ditinggal kelas? Tantangan seperti itu harus yang pertama itu harus kita cari solusinya. Kita menyampaikan ke guru itu, apapun yang terjadi kita masih tetap berusaha. Kalau memang sudah tidak ada jalan keluar, yang pasti dia mungkin karena kita kurang komunikasi sama orang tua, tidak ada maksudnya orang tua sendiri juga tidak memberikan solusi, tidak mau tahu aju tak aju, mungkin itu bisa menjadi keputusan kalau anak itu bisa tidak naik kelas. Tapi ketika ada orang tua bisa bekerja sama dengan guru dan benar-benar bertanggung jawab untuk hasil belajarnya anak itu tadi, alangkah baiknya kita naikkan. Itu yang pertama, tantangan dari guru. Tantangan dari murid, yang pasti murid itu iri, enaknya gak pernah sekolah kok isok naik kelas. Nah, seperti itu harus kita kasih pengertian ke anak-anak apa yang terjadi dengan temannya ini, bagaimana kita mencari solusi. Alangkah baiknya kita tetap bekerja sama, membantu memotivasi temannya itu biar bisa sekolah. Dan untuk dari wali murid juga pasti akan terjadi seperti itu, tidak sekolah tapi tidak bisa naik kelas. Ya, kita harus bisa mengedukasi mereka bahwasanya
pengambilan keputusan dan solusi terbaik untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa itu seperti apa. Iya, karena ada itu yang kolaborasi dari semua betul. stakeholder yang ada di instansi tersebut, Ibu ya. Jadi tantangan yang ada memang harus memberikan pengertian kepada rekan guru dan juga wali murid agar anak yang tadi menjadi permasalahan di matematika betul-betul kita tumbuhkan kekuatannya biar anak itu bisa naik kelas ataupun lulus kelas. Motivasi. Terus kemudian mohon maaf ya, jadi tantangan sudah jenengan sampaikan, identifikasi langkah-langkah penyelesaiannya dan tantangannya sudah jenengan sampaikan. Kemudian saya boleh tahu di instansi panjenengan ini apakah memiliki sebuah jadwal tertentu, yaitu jadwal dalam sebuah penyelesaian dilema etika seandainya ada. Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan di kemudian hari? Terbentuknya seperti apa kalau ada jadwal atau di sekolah kami segala sesuatu kan ada yang mungkin insidentil itu berarti segala permasalahan harus segera kita selesaikan, berarti tidak usah menunggu lama gitu. Jadi ada yang insidentil atau yang urgent itu jadi harus segera kita selesaikan biar penyelesaian masalah dan biar ketemu solusinya. Itu yang insidentil. Untuk yang kedua, kita selalu mengadakan rapat dinas, rapat kerja. Di situ kita mengevaluasi selama sebulan, atau misalnya kita rapat kerja itu 2 minggu, kita laksanakan 2 minggu, berarti kita mengevaluasi kegiatan yang 2 minggu itu. Segala sesuatunya yang kita lakukan itu kita evaluasi. Jadi di situ ibarat permasalahan tidak berlarut-larut. Jadi segera kita selesaikan solusinya. Jadi panjenengan memilah mana yang insidentil dan mana yang bisa dikerjakan. Betul sekali. Bagus sekali Bu. Jadi untuk pengalaman diri saya sendiri di CGP Angkatan 11 ini, kemudian dari tantangan, kemudian jadwal, prosedur dari pemilahan permasalahan tadi, selama ini adakah seseorang atau yang selama ini membantu mempermudah jenengan dalam mengambil keputusan? Dalam pengambilan keputusan kita juga didukung dengan beberapa tim karena keputusan itu tidak mungkin kita ambil sendiri, jadi kita berkolaborasi. Ketika itu terjadi dengan anak siswa di kelas rendah, kita menyampaikan itu dengan kelas rendah. Kalau misalnya itu kejadian permasalahan itu tentang kurikulum atau tentang program sekolah, kita juga menyelesaikannya bersama tim pengembang kurikulum. Kalau penyelesaiannya itu berkaitan dengan pendanaan, dapat kita menyelesaikan dengan tim bendahara. Jadi masing-masing sudah ada klubnya masing-masing, ada permasalahan terkait dengan ini, sudah ada tim masing-masing. Terakhir Ibu, dari wawancara hari ini, dari percakapan kita wawancara hari ini, ada semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang panjenengan mungkin bisa berikan kepada saya terkait dengan dilema etika dan juga pengambilan keputusan yang mungkin untuk pengalaman dan pengetahuan saya di kemudian hari. Ketika kita mengalami kendala dan ketika kita berjalan mengalami kendala, kita harus bisa memberikan keputusan yang bijak, keputusan yang tidak datang karena emosi, karena kepentingan pribadi. Jadi kita harus mengambil keputusan itu dengan pemikiran yang luas, dan harus memikirkan efeknya ke depan, universalnya seperti apa, seperti itu. Ya, terima kasih. Dari kata-kata yang saya bisa ambil adalah setiap permasalahan harus dengan hati yang jernih, sehingga keputusan itu bisa bijak dan bermanfaat bagi orang lain. Betul sekali. Terima kasih pengalaman yang sudah jenengan berikan kepada saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih waktu yang jenengan luangkan untuk saya. Semoga panjenengan diberikan rezeki, berkah barokah, kesehatan selalu. Mohon doanya, mengastunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marianto SPD, CGP Angkatan ke-11 dari Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya akan
mewawancarai dengan untuk tugas saya demonstrasi kontekstual 3.1. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Niswatun Khairah SPD SD selaku Kepala Sekolah dari SDN Joko Satru Sukodono Sidoarjo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Bu, mohon izin saat ini saya ingin mewawancarai panjenengan terkait dengan dilema etika. Tapi mohon izin terlebih dahulu untuk saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait mungkin dengan pengalaman panjenengan yang jenengan temui di SDN Joko Satru ini. Untuk yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga rujukan moral? Bagaimana caranya? Oke. Untuk mengidentifikasi kasus dilema etika dan rujukan moral, saya lihat kasusnya itu seperti apa. Kemudian saya identifikasi jenis kasusnya seperti apa, apakah ini termasuk rujukan moral, apakah ini termasuk dilema etika. Setelah itu untuk pengambilan keputusannya tetap saya kolaborasi dengan dewan-dewan guru juga, dengan apalagi dengan senior yang ada di sini untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kita nggak melangkah sendiri, jadi kita itu tetap istilahnya mengambil keputusan bersama. Jadi dari identifikasi jenengan tadi adalah itu dengan teman berkolaborasi dengan teman, atau kemudian dilihat dari kasusnya atau apa permasalahannya seperti apa. Dari pengalaman yang jenengan pernah rasakan, pernah mungkin satu contoh yang pernah jenengan rasakan dilema etikanya seperti apa? Baik, untuk dilema etika yang pernah saya alami ya, maksudnya pengalaman saya di sini selama jadi kepala sekolah di sini itu ada siswa saya itu, salah satu siswa saya itu pindahan dari SDX ya, SD oke, X swasta. aja, oke. Iya, SD Oke. swasta ya. Itu di luar Sidoarjo. Di luar Sidoarjo. Iya, di luar Sidoarjo. Otomatis kan mungkin administrasinya kan ribet ya, harus lintas dinas, ya. dinas kabupaten. Baik. Lah sementara si anak ini broken home. Broken home, jadi nggak tahu, saya juga nggak menelusuri masalah intern keluarganya ya. Cuman yang saya inginkan anak ini harus tetap sekolah. Poin pertama anak ini harus sekolah. Ini harus tetap sekolah. Iya. Karena saya melihat umurnya anak ini sudah waktunya seharusnya kelas 5. Tapi sekarang kelas 3 gitu loh. Kan dia enggak sekolah. Oh, dari putus sekolah. Dari pindah sekolah ke sekolah X. Ya. Itu kan keluarganya broken home, dia itu mogok enggak sekolah di rumah. Sampai 2 tahun berarti. Betul. Lah, itu kan istilahnya naluri saya ya sebagai seorang pendidik kan, ya opo, gimana anak ini kalau nggak sekolah gimana masa depannya. Lah sementara dia nggak punya administrasi apa-apa dari sekolah X itu. Satu sisi aturannya harus ada administrasi, tapi satu sisi hati nurani jenengan kok kasihan kuliah gitu. Iya, kasihan anak ini nggak sekolah 2 tahun, gimana. Sementara rapot segala macam, surat mutasi dari sekolah X ini belum ada, nggak ada. Terus dari langkah-langkah yang panjenengan jalankan dengan dilema yang panjenengan rasakan ini bagaimana? Langkah-langkah awal saya ini konfirmasi sama guru kelasnya. Wali kelasnya gimana anak ini sebenarnya pinter Bu, kasihan kalau nggak sekolah seperti itu. Kemudian saya konfirmasi, saya kumpulkan dewan guru gimana ini solusinya. Kemudian saya hubungi ini pihak sekolahnya yang di sana, sempat saya hubungi. Iya, saya hubungi. Tapi ada respon. Lah, itu pertama kali itu nggak ada respon. Katanya ini administrasinya nggak tahu ya, mungkin pembayaran gitu ya. Belum selesai. Kan belum selesai atau apa saya nggak tahu. Tapi saya minta dengan sangat sama kepala sekolahnya yang di sana. Kebetulan kan sekolah swasta. Mengeluarkan surat mutasi gitu. Tapi kepala sekolahnya sana minta orang tuanya yang ke sana, bukan pihak sekolah sini gitu loh. Akhirnya saya menghubungi orang tuanya si anak itu, terus nggak mau. Ketika saya menghubungi ayahnya si anak ini, ayahnya tuh nggak mau datang. Dia minta ibunya yang datang. Jadi saya nyari ibunya.
Jadi dilema etika yang sangat Iya. rumit sekali ya. Saya akhirnya nyewari ibunya, posisi ibunya ini di mana gitu loh. Ketemu akhirnya di Krian situ, daerah Krian situ ketemu ibunya ke sini, terus bercerita bla 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 tentang masalah keluarganya, terus kenapa si anak ini harus sampai putus sekolah itu. Kemudian saya minta dengan sangat ibu ini harus mengurus surat-surat yang di SD yang lama gitu loh, sebelum anak ini kelas 6. Kalau anak ini kelas 6 kan nanti ada apa itu nominasi ujian itu ya, nomor NSN. Ya, NSN kan dia enggak tahu, kita enggak punya, enggak dikeluarkan dari sana surat-suratnya. Nah itu saya minta dengan sangat, pokoknya saya minta dengan sangat orang tuanya ngurus di sana. Dan alhamdulillahnya alhamdulillahnya akhirnya good. Iya, saya minta apa itu namanya surat keterangan mutasi. Kemudian saya juga pokoknya saya hubungi kepala sekolahnya di sana, Bu, mohon dengan sangat, bukan masalah apa, masalah anak ini enggak bisa sekolah gitu, anak ini enggak bisa meneruskan, anak enggak bisa ikut ujian gitu. Mereka juga mungkin juga dilema, satu sisi mereka keluarkan tapi di administrasinya mereka juga belum selesai, tapi sebagai saran penting alhamdulillah mereka juga terbuka. Alhamdulillah. Terus dari kasus yang di sekolah X tadi kemudian alhamdulillah kemudian menemui titik solusi dengan langkah-langkah yang sudah panjenengan ambil, dengan prosedur yang jenengan jalankan tadi, mulai dari dilema etikanya itu sudah alhamdulillah sudah good. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif ketika dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika? Pendekatan jelas, pendekatan personal. Iya, pendekatan personal. Contohnya seperti apa? Iya, ya tadi itu saya harus dekati kepala sekolahnya di sana, sekolahnya di sana, keluarganya, mulai dari ayahnya yang nggak mau datang, kemudian harus gimana caranya. Pokoknya saya pendekatan personal, jadinya itu. Dan kalau pendekatan personal kan lebih tersentuh, kita itu lebih istilahnya lebih bisa apa yang jadi permasalahan. Betul. Ya. Jadi kunci pokok poin dari efektif dari pengambilan keputusan Anda adalah yaitu pendekatan personal, sehingga lebih tahu terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Betul. Oke. Lalu kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan panjenengan di saat mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Tantangan panjenengan yang jenengan hadapi ketika mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika. Tantangannya itu sebenarnya sih memang kadang-kadang antara aturan sama hati nurani kan. Iya. Iya betul. Sementara aturannya harus kayak tadi ya. Harus punya surat mutasi, harus punya rapot ketika pindah sekolah mutasi. Kan harus itu aturan. Iya. Tapi dari kan hati nurani anak ini gak sekolah, anak ini enggak bisa sekolah kalau enggak saya terima di sini gitu loh. Sementara sudah 2 tahun enggak sekolah gitu. Tuh, tantangan yang luar biasa itu. Tapi dari tantangan yang jenengan sampaikan bahwa itu tadi ketika jenengan memutuskan bahwa anak ini sekolah di sekolah kaya, untuk rekan-rekan yang ada di sini bagaimana? Nah itu sebelumnya kan saya kolaborasi diskusi dulu sama Dewan Guru, semuanya saya rapatkan Dewan Guru. Kita ada problem siswa seperti ini, jadi masukannya Dewan Guru semua saya tampung. Seperti ini saya ambil yang terbaik, maksudnya ambil pendapat Dewan Guru yang terbaik, keputusannya juga kita musyawarahkan bersama-sama. Jadi semuanya sudah saling tahu dan juga masukan dari teman-teman yang tetap kita libatkan semua Dewan Guru untuk mengambil. Jadi walaupun menjadi tantangan panjenengan, tapi ketika di semua itu dikolaborasikan dengan teman-teman, alhamdulillah menemukan solusi. Oke. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung diselesaikan saat itu juga, atau panjenengan ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan dilema etika? Kalau saya menemui kasus seperti ini tadi ya, ya langsung, nggak ada jadwalnya, langsung harus masalah ini harus selesai, gimana caranya, harus cepat selesai gitu aja. Jadi nggak harus dipending, pending ini gitu.
oke. Jadi melihat kasusnya seperti apa? Melihat dulu kasusnya seperti apa, kita identifikasi. Kalau memang kasusnya ini harus Harus. langsung diselesaikan, harus cepat gitu. Kalau memang butuh waktu, butuh harus ini, tetap. Oke. Jadi alhamdulillah sudah banyak pengalaman yang dengan bagikan kepada saya. Terus kemudian terkait dengan adakah seseorang yang selama ini mempermudah dan juga membantu panjenengan di dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Ya. Untuk pengambilan keputusannya dilema etika itu ya semua dewan guru lah ikut terlibat. Semua dewan guru di sini. Alhamdulillah. Jadi kolaborasi yang panjenengan dahulukan di sini. Alhamdulillah. Oke, Bu. Ini untuk pertanyaan terakhir dari saya dan juga untuk pengalaman saya dan juga untuk tambahan ilmu saya. Jadi semua yang sudah panjenengan sampaikan kepada saya tadi, pembelajaran apa yang bisa panjenengan berikan kepada saya terkait dengan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, utamanya berhubungan dengan dilema etika, silakan untuk koordinasi dulu sama rekan-rekan sejawat sebelum mengambil keputusan. Terus setelah itu kita pendekatan personal, identifikasi masalah dulu ya, terus pendekatan personal agar keputusannya kita ambil itu ke belakangnya nggak ada dampak. Oke, jadi harapannya dengan kita sudah kolaborasi dan kita dengan mengidentifikasi dengan pendekatan personal sehingga keputusan itu keputusan terbaik. Betul. Dan bermanfaat untuk orang banyak lebih banyak. Oke. Terima kasih waktu yang sudah panjenengan luangkan untuk saya terkait dengan wawancara dilema etika untuk tugas demonstrasi kontekstual. Terima kasih Ibu Niswatun Khairos selaku Kepala SDN Joko Satru. Syukur dan seterusnya semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.